wabarakatuh. Kita buka kembali Mushaf Al-Quran. Kita mulai surat ke-15, surat Al-Hijr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Zarhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Zarhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Fasawfa ya'lamun. Fasawfa ya'lamun. Wala ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Wama ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas shadiqin. Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas shadiqin. Ya, kita saja dulu. Alif lam ra. Ini 30 hijaiyah untuk menarik perhatian supaya orang-orang memfokuskan perhatian. Tilka ayatul kitab. Ini adalah ayat-ayat dari kitab. Wa Qur'anin mubin, dari Al-Quran yang memberikan penjelasan. Al-Quran itu kebenarannya mutlak, tapi termasuk yang paling sulit diimani. Maka diulang-ulang terus di sekian banyak surat. Itu selalu terkait dengan Al-Quran, tentang Al-Quran.
Karena kalau orang itu iman kepada Al-Quran, itu nanti bisa iman seluruhnya. Karena dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana iman kepada Allah, bagaimana iman kepada malaikat, bagaimana iman kepada Rasul, bagaimana iman kepada kita, bagaimana iman kepada kehidupan di akhirat, gambaran surga, gambaran neraka, itu diulang-ulang terus. Bahkan penjelasan sejelas-jelasnya ketika orang menjelang sakaratul maut seperti apa, ketika di alam kubur seperti apa, kemudian ketika yaumil qiyamah, yaumil ba'ats, yaumil mizan, yaumil hisab, bagaimana situasi kondisi ketika menerima kita, bagaimana surga, bagaimana neraka, itu semuanya diulang-ulang dijelaskan pada Al-Quran. Nah, kita sudah dekat bulan Ramadan. Nah, pada bulan Ramadan itu Allah mulai menurunkan Al-Quran. Sahdur Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Allah mulai menurunkan Al-Quran. Al-Quran sebagai hudan linnasi, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjelaskan Buddha itu seperti apa, dijelaskan semua di dalam Al-Quran. Wal Furqan, dan Al-Quran menjadi pembeda yang membedakan orang satu dengan yang lain itu sebetulnya karena Al-Quran. Makanya kalau bulan Ramadan seharusnya disebut juga bulan Al-Quran, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu seringkali menginginkan apa? Law kanu muslimin, sekiranya dulu ketika mereka itu di dunia itu menjadi orang-orang Islam. Ini menyesali, kenapa dulu ketika di dunia kok tidak Muslim. Maka bahasa itu lam itu pengandian yang tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena mereka sudah berada di akhirat, kemudian menyesali, mengatakan seandainya di dunia dulu menjadi orang Muslim. Bahwa itu nanti terjadi juga ganti nama. Ya, orang-orang kafir itu nanti akan menyesal ketika sudah di akhir. Menyesalnya, kenapa ya dulu ketika di dunia kok tidak Muslim? Baru mereka betul-betul menyesal. Mungkin ketika di dunia sekarang ini tidak menyadari, bukan karena besarnya pengaruh kehidupan duniawi, jangan seharusnya dunia ini semata-mata menyiapkan hidup di akhirat, tapi terpesona oleh dunia sampai meninggal dalam keadaan kafir, kemudian menyesal. Ya, seandainya di dunia dulu Muslim gitu. Darhum yakulu mayatamatta'u wa yulhihimul amal. Biarkanlah orang-orang kafir tadi, sementara di dunia mereka makan dan bersenang-senang,
dan mereka dilalaikan oleh angan-angan kosong. Ya, itu oleh amal. Bayu lihibul amal. Mereka dilupakan oleh angan-angan kosong, terbius oleh angan-angan kosong. Ketika membuat rumah, semula pikirannya dari awal, nanti kalau buat rumah gak usah dipagar saja, biar lebih mudah komunikasi dengan tetangga, dengan orang-orang yang ingin datang. Tapi begitu sudah punya rezeki anak-anak, sebaiknya dikasih pagar ya, tetangganya juga pagar. Akhirnya anak-anaknya diwujudkan. Sepertinya kalau rumahnya dikasih pagar itu lebih aman, lebih senang. Akhirnya dikasih pagar. Betul, dan dikasih pagar anak-anak lagi. Itu kalau pagarnya itu ditinggikan, dikasih gapuro seperti gapuro keraton-keraton, mungkin lebih bergengsi, kelihatan wibawa gitu. Jadi seakan-akan hidupnya di akhirat ditentukan oleh jenis pagar rumahnya. Oh, kalau gapuronya kalau bisa jangan sampai kalah dengan cekias soal itu. Akhirnya apa? Itu pagar yang sudah ada dirobohkan, dibikin yang lebih bagus lagi. Kalau bikin bagus itu aman-aman. Nanti lama setelah pagarnya, gapuronya bagus, angan-angan lagi. Ini sepertinya kurang sesuai. Gapuronya bagus, kok rumahnya kurang bagus. Rumahnya yang kemudian itu terus angan-angan terus gitu. Sampai kata zurtumul makobi, sampai menjelang masuk liang lahat, itu masih ikuti angan-angan itu. Itu tadi baru satu jenis angan-angan itu. Angan-angan yang lain itu banyak. Ketika kemana-mana mampunya naik gilet, genjot langsung, sepeda udah, angan-angan. Sebenarnya kalau pakai motor lebih enak, yang nggak usah ngayun. Jadi ketika ngayun sepeda itu sudah membayangkan naik sepeda motor, namanya angan-angan. Kemudian ketika naik sepeda motor, angan-angan. Ini kalau naik motor pakai helm kecil ini nanti kurang aman kalau hujan kehujanan. Nah, kalau pakai mobil nggak usah pakai helm, ya udah tentu semua. Wah, anak-anak, gimana caranya bisa beli mobil? Nah, ketika sudah beli mobil betul, merasa ini mobilnya kurang bagus kalau bergengsi dengan yang lain-lain, angan-angan lagi beli mobil yang lebih bagus. Terus itu, makanya saya di sini itu wayul hibul amal, dilalaikan dengan angan-angan sampai nggak sempat mikirin akhiratnya, nggak sempat menyiapkan hidup akhiratnya. Akhirnya apa? Fasal faya'lam. Nah, kelak mereka akan mengetahui. Kelak kapan? Ketika sudah dikubur baru menyesal. Ketika menjelang ajal baru menyesal. Ketika dibangkitkan yaumul ba'ats baru menyesal. Apalagi ketika sudah di neraka. Iya ya, kenapa ya dulu ketika dia kok sampai lupa? Padahal yang pokok seharusnya akhir. Kenapa dulu kok yang ngikuti angan-angan saja, ngikuti lamunan saja?
matas bikumin ummatin ajalaha wa mayastakhirun. Itu yang manusia itu atau umat itu tidak akan bisa mengetahui dan tidak akan bisa mendahulukan atau mundur ajalnya, tidak akan bisa. Jadi tidak ada suatu umat pun yang dapat memajukan atau mengundurkan ajalnya sedikit pun. Nggak bisa dipercepat, nggak bisa diperlambat. Jadi ya sudah pasti seperti ketentuan itu. Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzila alaihi dzikr. Mereka berkata, orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, innaka lamajnun, sesungguhnya kamu itu benar-benar gila. Lana kelapak itlam majnun. Orang-orang kafir mengatakan kepada Nabi bahwa Nabi itu orang gila. Tapi ini bukan hanya kepada Nabi Muhammad. Nabi-nabi sebelumnya, para rasul juga selalu dikatakan begitu. Masih ingat kisahnya Nabi Nuh kan? Nah, kemarau, nggak ada hujan, di padang pasir membuat apa? Di mana kata orang-orang berkatakan kita ini jadi pancen wis temen. Iya kan? Malah banyak juga Nabi Rasul dikatakan tukang sihir. Masih ingat kisahnya Nabi Musa yang dikatakan oleh Fir'aun? Iya kan? Malah ketika tukang-tukang sihir yang dikumpulkan oleh Fir'aun kalah semua seantero Mesir, Fir'aun malah nuduh kepada Musa. Yang tahu banyak Nabi Musa ki guru ini tukang-tukang sihir ini. Padahal Nabi Musa tidak pernah belajar sihir. Nabi Musa itu mendapat mukjizat, tapi kok dianggap oleh kaumnya itu sihir. Banyak kan orang-orang kafir Quraisy yang katakan, katanya wahyu yang diterima Nabi Al-Quran itu, oh itu kan syair-syair dari nenek moyang dulu, ngambil dari para ahli sastra sejak dulu gitu kan. Padahal Nabi Muhammad itu gak pernah belajar syair. Yang dikatakan Nabi syair, dikatakan orang gila. Lah itu kok polanya sama. Sejak Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Muhammad sampai sekarang kok polanya masih sama. Kalau orang tidak senang pada orang yang memahami Quran, kalau oke, walaupun orang kuat melu ngaji Quran isoidan gitu. Sama kan polanya? Nah itu, kok iso sama itu jadi sokong nanti. Lama ta'ati nabil malaikati in kunta minas shodiqin. Tuh malah orang-orang kafir mengatakan, mengapa kamu tidak mendatangkan malaikat kepada kami sehingga kamu termasuk orang-orang yang benar? Loh, Allah itu mutus malaikat menyampaikan wahyu pada Nabi. Kok malah Nabi diminta, kenapa kamu tidak mendatangkan malaikat saja kepada kami? Padahal yang diutus jadi Nabi, jadi Rasul itu Nabi Muhammad. Kok minta yang menjadi Rasul itu malaikat? Kok minta yang menjadi Nabi itu malaikat? Padahal malaikat itu
sudah memberi tugas khusus oleh Allah. Itu di tempat yang lain, surat ayat yang lain itu oleh Allah dipelajari. Kita orang kafir katakan, kenapa kok Allah tidak utus malaikat saja pada kita? Kenapa yang diutus orang seperti kita? Malah dijawab, itu nanti malaikat akan datang nyambut nyawamu. Nah, kapok kan? Itu kalau diperjelas seperti itu, gitu. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqq. Kenapa kok tidak langsung malaikat yang diutus kepada kami? Malaikat langsung turun pada kami.
Allah menjawab, ma nunazzilul malaikata illa bil haqq. Allah tidak menurunkan malaikat dengan benar. Itu kalau model sini mungkin begini, ngapain malaikat utus padakan? Allah itu hanya mengutus malaikat dengan benar. Malaikat diutus punya tugas berbeda-beda. Kalau malaikat yang ditugasi menyampaikan wahyu, menyampaikan kepada Nabi. Tapi kalau malaikat yang bertugas mencatat perbuatan manusia, ya selalu membersamai manusia. Maka di situ disebutkan manunazzilul malaikata illa bil haqq. Allah tidak menurunkan malaikat dengan yang benar. Wa ma kanu idzam mundurin. Di antara mereka ketika itu diberi tangguh. Nah itu banyak yang dijelaskan. Itu ada malaikat yang datang membawa anak. Masih ingat gak ketika malam-malam malaikat mampir ke rumahnya Ibrahim? Malam kok malam ketok pintu, tok assalamualaikum. Apa yang bilang, ini kok enggak gitu dikenal ya? Siapa? Rombongan beberapa suruh masuk, terus disiapkan makan, minum, ya. Disiapkan daging sapi. Saya bisa daging sapi di apa itu disajikan, suruh makan. Lu kok sama sekali nggak menyentuh. Kemudian lama-lama Ibrahim merinding. Mungkin kalau Ibrahim itu lihat, kok malah nggak ada kakinya, semakin merinding. Mungkin loh ya. Tapi itu nggak ada dalam Qurannya gitu loh. Aku berbayangin Allah berarti nonton sikil, kurangin sikil terus merinding begitu loh. Kiro-kiro gitu loh. Supaya lebih jelas. Nah ternyata kasih kabar gembira. Di beberapa kali kalau dikatakan. Nah setelah itu datang ternyata malaikat. Ditanya, Ibrahim ini sebetulnya mau tugas kemana gitu. Ya para malaikat jawab, ini diutus oleh Allah itu suruh menyelesaikan kaumnya Nabi Lut. Ya kan? Karena ditugasi memusnahkan, mengadab kaumnya Nabi Lut. Nah ini maksudnya apa? Maksudnya orang itu hati-hati, gak usah minta didatangkan malaikat. Nanti kalau datangkan malaikat membawa adab, malah repot kan? Nabi Ibrahim merinding gitu ketemu malaikat, apalagi kita kan? Rasulullah malah gerdek kan? Nah, jadi orang-orang kafir maunya itu yang diutus jadi nabi itu malaikat langsung gitu. Kemudian orang-orang kafir meragukan wahyu yang diterima oleh nabi. Maka Allah menjamin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya Allah yang benar-benar menjaganya. Allah yang benar-benar memeliharanya. Maka semenjak Al-Quran diturunkan sampai kapanpun, ketika ada upaya-upaya untuk memalsukan Al-Quran, untuk merusak Al-Quran, nah, selalu ketahuan. Karena Allah yang
menjaganya, karena Allah yang memeliharanya. Jadi kita nggak usah repot-repot menjaga Quran, Allah yang menjaganya. Dan kewajiban kita itu sebetulnya memahami dan mengamalkan. Bapak Ibu, menjaga Al-Quran yang paling hebat itu dengan cara mengamalkan isi. Itu cara menjaga Al-Quran yang paling hebat. Nah, cuma memang harus memahami isinya. Makanya apalagi nanti bulan Ramadan. Nah, cobalah bulan Ramadan kalau bisa mushaf Al-Quran jangan hanya dibaca, tapi betul-betul dipahami isinya. Kemarin sore pengurus kawan sudah pertemuan. Di antara hasil pertemuannya nanti pada bulan Ramadan dimulai kajian sore ini. Ya, sholat asar sampai paling lama 4:30. Tempatnya di gedung kamar. Maka Bapak Ibu nanti bisa menyempatkan waktunya sore hari. Rencananya 1 minggu 2 kali dulu, hari Selasa sore dan Jumat sore. Tapi nanti kalau kelihatannya banyak yang berkeinginan ditambah, bisa ditambah harinya. Nah, 2 hari 1 minggu kira-kira sudah cukupi dulu gitu kan. Nanti kalau masih kurang bisa ditambah lagi. Cuma nanti ketika bulan Ramadan yang kajian akad malam dikalah selama bulan Ramadan ditiadakan karena sudah sibuk di masjidnya masing-masing. Nah, cuma sore hari itu ada rencananya hari Selasa sore dan Jumat sore. Maka yang kira-kira ingin mengisi amal bulan Ramadan bisa menyiapkan waktunya. Nah, sore hari bisa sholat asar di sini, terus ke gedung kala, bisa juga sholat asar di masjidnya sendiri-sendiri. Setelah sholat asar baru ke gedung kamar. Rencana yang mengurusi yang usahakan perasaan yang Pak Nono, Pak Dasio, Pak Beri, Pak Naryo yang dekat. Bapak yang lain yang mengurusi administrasinya Pak Sumadi. Jadi komandannya Pak Sumadi. Nanti jangan sampai saya sudah mengisi tempatnya belum siap. Kalau belum siap nanti nggak jadi kan. Nah, maka siapkan lebih dahulu. Tadi sampai ayat berapa tadi? 9. Oh, masih 9. Saya kira banyak 15. Kalau inginnya segera selesai saja. Ayat 9 ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah yang memeliharanya. Nah, kalau kita cara yang paling bagus memelihara Al-Quran dengan cara mengamalkan isinya. Supaya bisa mengamalkan isinya, kita pahami dulu isinya. Ini Pak Cito ingin nggak mengamalkan sore hari ini? Nah, menyiapkan diri dan yang sore hari. Ya, daripada sore apa kalau menanti berubah itu istilahnya? Ngabuburit. Nah, daripada ngabuburit yang kurang begitu bermanfaat, ngabuburitnya pahami Al-Quran. Walaqad arsalna min qablika fi siyaqil amwalin. Dan sesungguhnya Allah telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu kepada umat-umat terdahulu. Nah, yang dulu-dulu itu yang diutus menjadi rasul juga manusia.
Ini yang diutus Allah juga manusia, yaitu Nabi Muhammad gitu. Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bi yastanzimun. Dan tidak datang seorang rasul pun kepada mereka, kepada kaumnya, terutama kepada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. Jadi setiap nabi, setiap rasul yang diutus itu pasti diperolok-olokkan. Ya, banyak rasul diolok-olok, katanya tukang sihir, katanya ahli syair, katanya orang gila. Itu cara-cara untuk memperolok-olok. Makanya nggak aneh kalau nabi yang terakhir juga diperolok-olok. Dari dulu-dulu juga begitu gitu. Orangnya juga sama seperti itu. Maka di sini sebetulnya Allah itu memperkuat keimanan Nabi dan para sahabat dengan menyebutkan kisah-kisah para Nabi sebelumnya. Itu juga diperolok-olok oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik itu. Ya kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Demikianlah Allah memasukkan rasa ingkar dan memperolok-olokkan itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa, ke hati para pendosa, fi qulubil mujrimin. Jadi orang-orang musyrik itu memang gak senang kepada Nabi, kepada Rasul, gak senang kepada orang-orang yang meneruskan tugas kenabian, tugas kerasulan, yaitu menjelaskan, menyampaikan wahyu. Makanya kalau tidak, banyak orang tidak senang kepada orang yang memahami Quran, itu bukan hal yang baru. Dari dulu-dulu juga sudah begitu. Maka karena dikatakan nasluquhu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bihi, mereka tidak akan beriman kepada Al-Quran, tidak mau beriman. Bahwa qalat sunnatul awwali, sesungguhnya telah berlalu sunatullah terhadap orang-orang yang dahulu. Orang-orang dahulu juga banyak yang tidak beriman kepada wahyu yang diterima oleh nabi-nabi mereka, oleh rasul-rasul mereka. Jadi sunnah Allah di sini ini terjadi dari waktu ke waktu, dan yang terjadi pada para nabi, para rasul terjadi seterusnya. Kalau dulu-dulu kaum yang mendustakan nabi dan rasulnya itu dimusnahkan, sunnah Allah itu juga berlaku pada Nabi Muhammad. Kalau yang mendustakan nabi rasul sebelumnya itu dibinasakan, disiksa di dunia, itu juga terjadi pada orang yang mendustakan Nabi Muhammad. Masih ingat kan kita ketika orang-orang kafir ya menghina Rasulullah, tidak Rasulullah memohon kepada Allah, terjadi kemarau panjang, paceklik itu kan, sama bingung semua. Dikisahkan sampai mungkin sekitar 7 tahun nggak turun hujan, sampai bingung nggak ada yang bisa dimakan, bingung semua. Jadi bukan hanya harga beras naik, bukan, lebih parah dari itu gitu. Kalau harga beras semula dari 11.000 jadi 18.000, ya itu masih tersedia beras kan. Dulu sampai nggak ada sama sekali.
Nah, itu bagian dari azab Allah pada orang kafir. Kalau begitu baru mereka betul ini tobat minta kepada Nabi supaya didoakan kepada Allah supaya turun hujan. Wis dijanji-janji yang Nabi. Betul ketika turun hujan mereka bisa minum, kemudian dengan hujan itu berkembang tumbuh-tumbuhan, bisa tumbuh, berkembang, buah-buahan, semuanya subur makmur. Malah mengingkari, malah ingin membunuh Nabi. Kok malah sansaya ndodo. Nabi diancam akan dibunuh. Nah, akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi untuk hijrah. Nah, ternyata hijrah sebagai awal untuk cara Allah menolong Nabi dan orang-orang yang beriman. Jadi la yu'minu Nabi, mereka tidak akan beriman kepada Al-Quran. Bahwa sunatul awali, ya sudah terjadi dari dulu-dulu memang yang banyak kaumnya yang tidak iman kepada wahyu diterima oleh Rasulnya. Tapi sunatullah akan berjalan. Kalau dulu orang yang mendustakan Nabi diadab, ya itu kaum Nabi Muhammad juga begitu. Yang mengecek-ecek tidak terima juga memperoleh adab ini. Walau fatahna alaihim baban minas sama, dan jika seandainya Allah membukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, Allah membukakan salah satu dari pintu-pintu langit, balnanu mashurun. Tadi yang fadallu fihi yahruju, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya. Terus laqulu innama sukirat absaruna, tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikabulkan. Sangat terbatas, tidak bisa kan melihatnya. Balnanu qaumun maskurun. Nah, bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir. Loh, ini dasar orang kafir, orang musyrik itu nggak percaya pada Nabi, nggak percaya pada wahyu. Sampai seandainya pun Allah membukakan pintu langit, mereka kemudian melihat ke atas, toh mereka tidak akan bisa melihatnya. Kemudian mereka mengatakan apa? Ya tidak akan mengatakan apa? Sebenarnya kami semua ini kena sihir ini, merasa kena sihir. Mungkin karena kehebatan daya tarik wahyu, daya tarik Al-Quran, mereka sebagian dari mereka ingin menolak, ternyata ada juga yang beriman. Zaman-zaman sekarang juga begitu. Itu banyak juga orang-orang yang semula itu membenci Al-Quran, Islamofobia, tapi begitu itu mulai ngerti isi Quran, lepas-lepas langsung menolak agama Islam. Ada kisah kan orang Amerika yang dikontak dibayar secara profesional ketika Saudi Arabia menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris supaya rasa bahasa Inggrisnya sudah seperti rasanya orang Amerika. Maka dicari yang ahli bahasa, dikontrak dibayar sangat tinggi. Begitu mereka baru berapa bulan itu memahami terjemahan Quran ke bahasa Inggris, mereka udah nggak kuat menyerah, menyatakan beragama Islam. Jadi yang semula hanya dapat bayaran uang rial, malah dapatnya surga di akhirat.
karena nggak kuat lagi. Yang banyak juga orientalis yang begitu. Semula nggak percaya, lama-lama jadi percaya. Nah ini sampai ayat 15. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan. Nanti jadwalnya sholat maghrib di masjid Baitur Rahim sama Kota Sumadi. Nanti sholat isya, setelah sholat isya di Kompak. Jadwal sholat Jumat di masjid Nur Al-Huda. Tapi karena nama dari kata Nur dan Al-Huda dibaca Nurul Huda. Nanti dibaca dipotong Al-Huda nggak boleh karena nama kan. Nah, harus Nurul Huda. Walaupun asalnya Nur Al-Huda, dia dipanggil akhirnya Al-Huda nggak boleh karena itu nama gitu. Maka harus disebut Nurul Huda. Ternyata nama saya kalau nggak lengkap nggak boleh. Insya Allah nanti sholat Jumat di Masjid Nurul Huda. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Semoga semakin tambah, semakin semangat. Semakin juga bulan Ramadan semakin semangat. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan sholatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.